menuju demokrasi terpimpin. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal 1950 hingga 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti, Dewan Konstituante yang tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Karena hal tersebut, Presiden Soekarno hanya membentuk kabinet yang berintikan 4 partai yang menang dalam pemilihan umum 1955, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Lalu, pada tanggal 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mengungkapkan konsepsinya, yang berisi pertama, pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Kedua, pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri dari wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru, yaitu golongan fungsional. Presiden juga menekankan bahwa demokrasi liberal yang dipakai pada saat itu tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia, sehingga menggantinya dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Melalui Panitia Perumus Dewan Nasional, KSAD Mayor Jenderal Nasution mengusulkan kembalinya UUD 1945 sebagai landasan pelaksanaan demokrasi terpimpin. Namun usulan itu kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembalinya UUD 1945 sebagai landasan. Lalu keputusan tersebut disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPRD pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan UUD adalah Dewan Konstituante, maka Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden tersebut. Setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali, ternyata tidak mencapai quorum untuk penetapan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. Pada tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses untuk selamanya. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, serta munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mencegah munculnya itu, akibat ditolaknya usulan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat KSAD selaku penguasa perang pusat A.H. Nasution atas nama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik mulai 3 Juni 1959. KSAD dan Ketua Umum PNI Suwiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Insinyur Juanda, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono Prodjodikoro. Tak lama kemudian, mereka bersepakat mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden. Pada hari Minggu, 5 Juli 1959, pukul 5, di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Maka pada 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi 1. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950.
Kedua, pembubaran konstituante. 3. Dibentuknya DPAS dan MPRS. Tujuannya yaitu menyelamatkan dan menyelesaikan masalah negara. Dekret disambut baik oleh masyarakat yang berharap akan tercipta suatu stabilitas politik. Dekret didukung oleh TNI dan dua partai besar, PNI dan PKI, serta Mahkamah Agung dan KSAD, dan juga dalam sidang pada 22 Juli 1959, DPR secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957, direalisasikan pembelakuan melalui Stat Notrek hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya dibubarkan. Pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini, Soekarno sebagai Perdana Menteri, Juanda sebagai Menteri Pertama, dengan dua orang wakil yaitu Dr. Laimina dan Dr. Subandrio. Anggota kabinet terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda. Setelah pembentukan kabinet, kemudian diikuti oleh pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diketuai oleh Presiden Soekarno dan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakilnya. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 pada tanggal 22 Juli 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno menafsirkan pengertian demokrasi terpimpinnya dalam pidato peringatan kemerdekaan yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Pidato tersebut diberi judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam sidang bulan November 1959, DPA mengusulkan kepada pemerintah agar amanat Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dijadikan garis-garis besar haluan negara. Presiden Soekarno menerima usulan tersebut dan memberinya nama Manifesto Politik Republik Indonesia yang disingkat Manipol. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 pada tanggal 31 Desember 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang dipimpin oleh Chairul Saleh. MPRS pemilihannya dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden, tidak melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, MPRS tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, namun diatur melalui Perpres nomor 2 tahun 1959. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Namun, anggota DPR lama seperti akan mengikuti apa saja yang akan menjadi kebijakan Presiden Soekarno. Hal itu tampak ketika DPR secara aklamasi dalam sidang 22 Juli tahun 1959 menyetujui dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Tetapi benih konflik sebenarnya sudah mulai muncul antara Ketua DPR dan Presiden. Sartono selaku Ketua DPR menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk meminta mandat kepada DPR. Namun, Presiden Soekarno menolaknya. Presiden Soekarno hanya akan datang ke DPR untuk menjelaskan perubahan konstitusi
bukan untuk meminta mandat. Konflik antara DPR dan Presiden akhirnya terjadi ketika DPR menolak rencana anggaran belanja negara tahun 1960 yang diajukan oleh pemerintah. Penolakan tersebut berdampak pada pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Setelah pembubaran DPR, Presiden Soekarno mendirikan DPR Gotong Royong yang disingkat DPR-GR. Anggota DPR-GR ditunjuk Presiden berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik, namun lebih berdasarkan perimbangan 5 golongan, yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen, Katolik, dan golongan fungsional. Sehingga dalam DPR-GR terdiri atas 2 kelompok besar, yaitu wakil-wakil partai dan golongan fungsional. Pembubaran DPR hasil pemilu pada awalnya memunculkan reaksi dari berbagai pihak antara lain NU dan PNI. Tokoh NU yang awalnya keberatan atas pembubaran DPR hasil pemilu 1955 mengancam akan menarik pencalonan anggotanya untuk DPR-GR. Akan tetapi, sikap ini berubah setelah jatah kursi NU dalam DPR-GR ditambah. NU tidak bisa duduk bersama PKI dalam suatu kabinet dan NU sesungguhnya menolak kabinet Nasakom dan menolak kerjasama dengan PKI. Sikap tokoh partai yang menolak pembubaran DPR-GR menggabungkan diri dalam suatu kelompok yang menamakan dirinya Liga Demokrasi. Liga Demokrasi ini meliputi tokoh Partai Masyumi, NU, Partai Katolik, Parkindo, IPGI, dan PSII, serta beberapa panglima daerah yang memberikan dukungan. Tindakan Presiden Soekarno dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah membentuk lembaga baru yang disebut Front Nasional. Dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Langkah Presiden Soekarno lainnya adalah melakukan regrouping kabinet berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan eksekutif. Selain itu, Presiden juga membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. MPPR meliputi jumlah menteri yang mewakili MPRS, DPR-GR, departemen-departemen, angkatan, dan para pemimpin partai politik Nasakom. Penilaian terhadap pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pertama kali muncul dari Muhammad Hatta melalui tulisannya dalam majalah Islam Panji Masyarakat pada tahun 1960 yang berjudul Demokrasi Kita. Hatta mengungkapkan kritiknya kepada tindakan-tindakan Presiden, tugas-tugas DPR, sampai pada pengamatan adanya krisis demokrasi.